Mungkin saya tambahkan lagi tentang materi pemimpin transformasi. Saat ini di Majelis Ekonomi MEK Pusat kehilangan salah satu tokoh, yaitu Bapak Najih. Bagaimana Bapak Najih bisa bertransformasi, memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada nelayan. Almarhum meninggal pada umur 57 tahun. Apa yang bisa diwariskan untuk anak cucunya? Beliau mendirikan perusahaan olahan ikan. Olahan ikan bahkan bisa diekspor sampai ke Amerika, Jepang, Eropa, Australia, dan berbagai negara. Dan dia bertransformasi. Bagaimana dia memikirkan, memberdayakan para nelayan yang ada di Gresik, bahkan sampai Makassar. Dan menurut informasi yang ada saat ini, Bapak Najih itu bisa merangkul kurang lebih 125.000 nelayan untuk bagaimana hasil olahan hasil olahan ikan itu bisa diproses secara teknologi dan akhirnya dibekukan dan kirim ke negara-negara di luar negeri. Nah, ini pemimpin yang bertransformasi, punya visi, punya value, dan bisa memberikan perubahan. Nah, yang selanjutnya ada 5 komponen apa saja seorang leader bisa bertransformasi. Yang pertama adalah intellectual stimulation. Jadi bagaimana seorang leader itu yang pertama bisa membuat mengapa Anda berbisnis, mengapa Anda melakukan gerakan filantropi, ya, kayak Pak Dodok Sartono, Mas Ikhwan, mengapa dia melakukan hal itu? Pasti harus punya jawaban yang besar. Ya, mengapa saat ini saya menerima amanah untuk mengelola Masjid Raya Al-Falah? Itu pertanyaan-pertanyaan, why? Harus bisa kita jawab. Dan itu kita kembangkan kepada anggota tim kita, kepada karyawan kita, sehingga ketika dia bisa menemukan why, mengapanya, insya Allah kita akan paham langkah yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Nah, yang kedua, strong way yang harus kita lakukan adalah emotional way. Melakukan karena misi tertentu, karena orang-orang yang kita cintai, untuk meninggalkan legasi. Nah, itu harus kita cari. Kira-kira hal apa kita bisa melakukan tertentu itu bergerak. Dan kita secara emosional, apa yang menyebabkan itu? Yang ketiga adalah strong way tentang spiritual. Melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan cintanya Allah. Melakukan sesuatu itu ingin mengharap kasih sayangnya Allah. Nah, itu kalau semua seorang pemimpin bisa memahami tentang why spiritual, insya Allah kita akan bisa menyiapkan bekal untuk pulang kepada kampung akhirat. Kira-kira kita sebagai seorang pemimpin, bekal apa yang harus kita persiapkan? Sudah cukupkah bekal yang kita siapkan sampai saat ini? Makanya 3 hal tadi, yaitu strong way secara rational way, alasan logisnya itu harus masuk akal, ya. Terus yang kedua adalah strong way untuk menemukan kita melangkah sesuatu itu apa, ya. Strong way emosionalnya adalah kita melakukan sesuatu itu karena apa. Nah, secara spiritual, kira-kira kita melakukan sesuatu adalah sebagai bekal untuk ke kampung akhirat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.